nah ini jadi itu sebagai informasi saja. Saya kira karena Kehoil juga sudah masuk, hanya memang intinya di sini juga saya lihat belum secara keseluruhan, tapi memang khusus untuk Depok sebagai informasi juga memang akan mengeluarkan penegasan fatwa dari MUI Pusat nomor 28 bahwa Depok akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri itu semua di rumah saja, dan kami sedang membuat panduan-panduan yang untuk memperjelas ya atau mempersingkat barangkali yang ada di MUI Pusat ini ya. Intinya seperti itu barangkali. Saya karena sudah masuk, saya kira mungkin beliau dulu narasumber yang harus menyampaikan terlebih dahulu, dan intinya beliau yang lebih tahu. Barangkali apa Kiai seperti itu ya. Karena Kiai Nafi sudah bergabung saya lihat. Terima kasih. Jadi tidak ada yang baru ya Pak di dalam fatwa itu ya? Nampaknya penegasan saja, dan ada inti-intinya penegasan untuk salat Idul Fitri itu. Gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Depok. Dan sebelum kita ke Kholil, saya ingin menyampaikan bahwa saya juga mendapatkan berita di WhatsApp, mungkin sudah viral juga, semacam kalau menurut saya sih framing di mana judulnya adalah TOK gitu, pakai tanda seru TOK, MUI perbolehkan sholat Id di masjid dan di lapangan. Padahal isinya adalah tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Wahidin, tapi di judulnya seakan-akan MUI sekarang membolehkan. Nah ini kemudian juga tadi ada wawancara dengan Asrorun Niam, juga beliau memang menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang selain yang zona hijau atau wilayah-wilayah yang sudah terkendali COVID-nya, artinya pada perlambatan atau pengurangan jumlah kasus, maka sudah boleh dilakukan sholat Id atau di masjid atau di lapangan, dengan tetap tentu saja memperhatikan protokol kesehatan. Nah, monggo Pak Kiai Kholil barangkali sudah ikut dalam kajian ini untuk memperdalam, dan insya Allah akan diperkuat oleh kajian dari teman-teman. Mungkin nanti Komisi Dakwah akan bisa menyampaikan satu simpulan yang bisa jadi akan punya satu posisi yang barangkali atau memperkuat atau bagaimana yang ikut dalam persoalan ini. Makasih. Silakan Pak Kiai Kholil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi saya ingin bercerita lebih panjang dari soal fatwa ini. Di fatwa itu ada 3 hal tindak lanjut dari fatwa nomor 14 yang mengkategorikan 3 model zona. Zona merah, kuning, dan hijau lah kira-kira begitu. Zona merah itu yang memang sedang berdarah-darah dengan COVID-19, sedang parah-parahnya, mungkin seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur Wahidin, di Depok itu sedang berdarah-darah dengan COVID-19. Maka di tempat yang berdarah-darah ini diutamakan, karena kita bukan posisinya melarang ya. Melarang itu pada kebijakan policy. Jadi fatwa itu nggak ada fatwa itu melarang. Karena di luar pun masih memungkinkan orang melakukan, sehingga dikatakan di situ diutamakan sholat di rumah. Itu bahasa hukum untuk menyatakan harus sholat di rumah. Karena kalau harus itu bukan bahasanya MUI, bahasanya aparat itu, pemerintah yang bisa mengeksekusi. Di zona merah, bahasanya diutamakan sholat di rumah. Yang kedua, pada posisi yang kuning, PSBB sudah dilonggarkan, bahasanya Menak itu relaksasi katanya. Dilakukan pelonggaran dan bisa diantisipasi penyebaran dengan protokol kesehatan. Kalau itu memang bisa berkumpul, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi kita ingin memberikan ruang pada mereka kalau memang bisa dilakukan physical distancing. Tapi orang kita ini kan kalau sudah ketemu sulit menjaga jarak. Karena kita senang ya yahanu bahasanya, kita senang kumpul-kumpul ya, royokan gitu kita. Yang ketiga, di zona yang hijau, steril. Di zona yang steril itu maka ia
kalau memang tidak homogen, nggak ada orang luar masuk, yang dari dalam nggak pernah keluar ke tempat yang merah, ya silahkanlah melaksanakan sholat di musola, di masjid, dan di lapangan. Ada 3 zona ini. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan, ini ada paham yang nggak benar di masyarakat memahami fatwa. Tidak benar pertama, kadang-kadang aparat di lapangan itu kayak masjid yang menjadi wabahnya penyakit dari Wuhan ini, COVID-19. Sehingga awas lo jangan ke masjid lo, awas jangan ke masjid. Jadi masjid dibikin momok yang menakutkan. Menurut saya itu adalah distorsi dari makna fatwa itu. Orang kita mulai dulu minta orang ke masjid, akhirnya orang dilarang ke masjid. Padahal yang dilarang itu berkerumun. Makanya saya bilang nggak ada penutupan masjid, tidak ada penggembokan masjid. Mulai awal MUI tidak pernah menyampaikan penutupan masjid. Yang dilarang adalah berkerumun. Oleh karena itu, andaikan fatwa dari awal itu dipahami dengan benar, tidak ada imam rawatib yang nganggur. Nggak ada kiai yang nganggur. Kenapa? Karena mereka tuh masih ngimamin rawatib. Makmumnya siapa? Makmumnya itu ya takmir itu marbot itu dengan physical distancing. Apa salahnya mereka ke masjid sama dengan kita acara di ILC? Dengan kita pertemuan rapat kan sama, mereka juga kumpul-kumpul itu boleh, masa ke masjid nggak boleh? Itu. Nah, itu yang saya ingin gedor dari awal. Kalau masjid itu berfungsi sebagaimana biasanya, hanya orang kampung nggak boleh ke masjid, maka imam rawatib tidak ada yang nganggur. Yang kedua, para asatidz itu juga tidak ada yang nganggur. Karena para asatidz nggak ada yang nganggur, karena pengajian tetap jalan. Saya pengajian banyak di Sunda Kelapa. Saya pengajian di Pondok Indah. Tempat-tempat pengajian itu tetap jalan sebagaimana biasanya. Bahkan kita lebih fleksibel. Bisa langsung kita datang di relay, di radionya, di YouTube-nya, didengarkan oleh orang di rumahnya masing-masing. Ada juga kita bisa rekaman lalu diputar. Nah, dengan cara seperti ini, maka nggak ada ustadz yang nganggur. Jadi kemarin itu khotib mungkin yang nganggur, tapi imam rawatib, pengisi pengajian itu harusnya nggak nganggur, karena kita bisa pola seperti ini kalau itu segera dipahami dari awal-awal. Nah, saya ingin menggedor sebenarnya pemahaman yang menstigmakan masjid sebagai sumber penyakit. Maka saya bilang nggak ada penggembokan masjid itu. Tapi pada saat yang bersamaan jangan terlalu dibuka kepada umat. Umat ini di framing seperti Pak Jamal tadi sampaikan, Kiai Jamal sampaikan, orang sekarang talk udah dibuka. Mulai dulu udah dibuka, nggak ada ditutup. Tapi ada orang yang sengaja atau mendistorsi dari fatwa itu menjadi masjid yang menakutkan. Ada loh, ada masjid, berapa cerita saya datang pada satu masjid itu, dijaga sama polisi loh. Nggak boleh sama sekali pakai sholat pun. Buat apa? Tadi teman-teman itu di MUI pakai Jumatan kok. Ada berapa orang, di sana ada sekitar 13-15 orang. Kita Jumatan ada yang khutbah di depan. Saya itu sholat. Nggak begitu pun kita ketemu, ngumpul gitu loh. Jadi menjadi sholatnya yang menakutkan, berjamaahnya menakutkan, bukan berkerumunnya yang menakutkan. Itu yang perlu diluruskan oleh kita semua dalam hal ini. Nah, sekarang memang ada semacam pertarungan dan memanfaatkan dari fatwa MUI ini. Saya ingin bicara lebih luas, kalau isi barangkali sahabat-sahabat sekalian bisa diskusikan nanti hukumnya, itu sudah final yang kita ambil dari tata cara. Umpamanya kita ibadah bisa sendiri, ibadah bisa berjamaah di rumah, apalagi di masjid dan di lapangan. Di rumah bisa berjamaah dengan keluarga, di masjid dan lapangan, ya kalau itu memang dianggap aman, sendiri pun bisa. Itu adalah fikih, dan itu sunnah. Namanya sunnah itu nggak keterkaitan antara khutbah dengan sholatnya, bisa saja sendiri-sendiri. Nah, yang perlu diantisipasi sekarang adalah pertarungan framing. Satu sisi, awal-awal itu menang framing bahwa masjid nggak boleh deketin. Ya, nggak boleh dideketin. Dan berhasil, beberapa masjid digembok. Jangan dikira mereka itu juga orang karena mencari keselamatan, tetapi mumpung jadi kita dijauhkan dari masjid. Harus diingat, tetap ada nuansa-nuansa itu di lapangan.
biar kita nggak ke masjid. Orang yang jengkel dengan bunyi speaker macam-macam itu banyak sekali, dan itu adalah pemanfaatan framing itu. Dan itu berhasil gitu. Akhirnya orang menganggap, Pak, gimana tuh Pak Jumatan, Pak? Pak tuh ada umpamanya kejadian beberapa pertemuan yang menimbulkan penularan. Kayak kemarin di mana itu yang Tambora yang imamnya sudah terkena lalu dia ngimamin. Musola Al-Maghfirah ya. Ya, musola Al-Maghfirah seperti itu. Di framing sebesar-besarnya, saya terus terang aja di kontak TV dan koran nggak ada yang saya jawab. Karena kalau saya jawab itu hanya untuk memojokkan masjid biar orang nggak ke masjid dan takut sama masjid. Harus ingat kita permainan medianya. Jadi dai itu tidak hanya menyampaikan qala wa qila, tapi juga harus kita mana yang menguntungkan. Coba orang yang ke pasar itu dipulangnya dites semua, kena itu juga. Jadi kita sebenarnya polanya sekarang itu satu sisi harus melindungi umat kita jangan sampai memang berlebihan sehingga penularan pada umat kita itu membahayakan. Tapi di sisi lain kita membuka begitu untuk melihat kenapa masjid sekian ketatnya sementara mal dan bandara itu dibuka sebuka-bukanya kalau memang untuk menyelamatkan umat. Dan itu sekarang menemukan tesisnya sekarang ini. Makanya kami sampaikan secara wacana itu alternatif itu dibuka seluas-luasnya. Dari awal nggak dibuka alternatif itu, pokoknya semua nggak masuk. Padahal kita dari awal sudah bilang ada zona hijau, ada zona merah, ada zona kuning. Nah coba sekarang banyak polisi saja tuh yang duduk-duduk itu yang mengatasi soal COVID-19. Banyak yang nongkrongnya itu deketan. Saya kalau lagi perjalanan ke pesantren saya dari rumah Lenteng Agung ke Depok, pinggir jalan itu pada duduk, nggak melakukan di physical distancing. Memang polisi kebal sama COVID. Kan enggak juga. Nah, maksud saya kita ingin mengajarkan kepada umat itu minimal kita memberikan peringatan bagi diri sendiri dan kita semua bahwa ya masjid itu yang lebih safe sebenarnya karena lebih bersih. Orang cuci tangan, orang wudhu, orang mandi, itu aja kita tinggalkan. Ya, fi baitihi. Tapi mereka yang di luar melakukan seperti itu. Ini bukan kita menang-menangan, tetapi kita ingin mendudukkan biar orang tidak menjadi fobia dengan masjid, seakan masih tempat penularan, lalu di luar bebas-bebas begitu saja. Jadi tetap pada protokol physical distancing. Jadi pada pokoknya itu selama kita bisa melakukan protokol kesehatan dalam beberapa kategori itu, ya masjid nggak ada hubungan masjid mau di luar masjid itu sama. Malah masjid itu lebih safe karena lebih bersih. Orang wudhu, cuci muka, cuci tangan, udah pasti orang ke masjid itu. Nah, momentumnya kita menemukan pada saat orang-orang pada nanya bagaimana pedoman Idul Fitri menurut MUI, karena itu tercantum dalam edaran Kementerian Agama nomor 6 pada 6 Mei lalu. Ya, pada 6 April lalu, dia kan dari dulu udah ngeluarkan bahwa pada nanti Lebaran nunggu fatwa dari MUI. Disitulah kami mempertegas kembali dari fatwa yang pertama bahwa fatwa kita itu moderat. Jadi kan sama dengan dulu di Wuhan kena, Itali kena, semua kena. Indonesia masih cengar-cengir kok. Ya kan begitu juga andaikan yang terkena Jakarta, lalu di Maluku tidak ada apa-apa. Masa Maluku ikut sibuk seperti Jakarta, tutup semua masjidnya? Kan enggak juga. Ini kesalahan yang utama adalah gugus tugas yang datanya itu saya yakin data Sumer, data yang tak akurat. Kalau itu yang diumumkan setiap hari sekian banyak, saya tak yakin jumlah itu adalah sebenar-benarnya banyak itu. Saya yakin lebih banyak kalau itu dites semua. Yang rapid test berapa, yang swab sudah berapa. Cara pengambilan sampling seperti apa. Bagaimana orang PDP ketika interaksi dengan ODP. ODP-nya juga sebagai karier interaksi kemana. Kalau semua orang dites, ya bodoh. Tapi tanpa memenuhi sampling orang yang dites, ya juga lebih bodoh. Karena kan penularan kemana-mana. Itu kan katanya Menteri Kesehatan sendiri. Yang tak semuanya dites. Dan sekarang kategori tesnya seperti apa? Kalau itu dites semua secara masif di Indonesia, saya yakin lonjakannya akan lebih besar dari itu. Nah, apalagi umpamanya wacana 45 tahun boleh kerja di bawah itu. 45 tahun ke atas itu lagi produktif-produktifnya loh. Ibaratnya orang nanam, waktunya panen nih. Ustaz Jamal nih. Umur berapa sekarang, Yai? 45, Kek.
45. Lah umur 45 ini 75 lahir ya kan? Ya. Lebih 45 nih. Kenapa Pak? Umur 45 itu kita udah waktunya panen Ustadz. Link sudah cukup. Iya. Kondisi fisik lagi matang, mental matang, jaringan cukup. Itu waktunya panen umur 40 sampai umur 55 itu panen itu orang. Waktunya nambah, Ki. Nah, itu dia. Maksud saya begitu. Nah, malah itu yang nggak boleh kerja. Apakah orang yang kerja terus nggak carrier bawa penyakit gitu loh. Nah, yang saya ingin sampaikan di dalam ini adalah Komisi Dakwah memastikan semesti-mestinya tentang fatwa yang utuh. Jadi yang lain berhak untuk menyampaikan itu. Saya viralkan itu dan saya memberikan videonya, saya bikin tulisannya. Biarin aja itu di TikTok udah dibuka, biarin aja, sebenarnya buat terapi juga kepada yang melonggarkan pasar, yang melonggarkan investasi. Nah, itu harus ada, tetap kita juga berprinsip menyelamatkan umat. Jadi pada waktunya ya umat harus dicegah oleh kita. Tetapi jangan terlalu ekstrim menjadi, Ustaz gimana tuh ke masjid Ustaz? Ustaz di tempat ini masih ada sholat berjamaah Ustaz. Memang kenapa sholat jamaah, apa salahnya? Jadi frame yang ada pada jurnalis-jurnalis yang nggak ngerti Islam itu, yang nggak ngerti fatwa, termasuk RRI kemarin saya omelin. Saya jengkel banget. Pak, uji cobanya kalau nggak bagus nanti ditolak ya Pak. Ditolak gimana fatwa kok uji coba? Fatwa itu pandangan hukum, bukan uji coba. Jadi orang yang nggak ngerti itu makin liar, dianggap kita ini tidak benar memberikan keputusan. Apalagi nanti MUI dipersepsikan pemerintah, ini lebih parah lagi nantinya. Nah, menurut saya kewajiban kita semua meletakkan fatwa, meletakkan ajaran Islam itu yang benar. Masjid nggak pernah digembok. Tapi masjid tidak berarti orang boleh berkerumun manakala memang ada potensi penularan. Satu sisi masjid jangan digembok meskipun itu merah, tetap ada syiarnya, tetap ada adzannya. Apalagi ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ya. Begitu juga di tempat yang memang kering, zona hijau, ya silahkan, tapi dijaga. Bagi manajemen ngatur masjid, bukan masjid yang digembok. Nah itu yang harus diluruskan biar aparat ada pekerjaannya, bukan hanya nakut-nakutin kita. Akhirnya kan apa? Seperti yang terjadi di Buncit, terjadi di beberapa tempat. Orang pada persekusi orang yang ke masjid, dilaporkan kepada aparat. Jadi seakan-akan masuk masjid itu kriminal. Akhirnya persepsinya masjid itu bahaya. Dah. Bagi orang yang tak kenal masjid, bagi orang yang nggak sadar masjid, malah tambah takut dengan masjid itu tempat penularan penyakit. Bagi kita yang nggak percaya, bagi umat yang di luar sana, tambah meyakini bahwa orang-orang yang ke masjid jadi sumbernya penyakit. Padahal yang menjadikan penyakit itu orang yang nggak pernah ke masjid. Orang yang makan yang diharamkan sehingga jadi virus. Nah ini saya ingin menyampaikan isi fatwa itu, tetapi pelurusan wacana. Jadi kita ini selain menyampaikan fatwa, ada framing, ada hal yang harus kita tolak, ada hal yang harus kita lawan. Ya tentu dengan cara komunikasi verbal, media, itu banyak akhirnya dengan salah pahamnya model ketok-ketok itu orang pada nanya, gimana sebenarnya fatwanya, seperti apa fatwanya? Akhirnya orang kan bertanya sebenarnya posisinya di mana. Yang kemarin yang muncul adalah semua masjid ditutup, sekarang fatwa berikutnya yang muncul adalah semua masjid harus dibuka. Dan terpengaruh, seperti Wamin terpengaruh, juga di beberapa pemerintahan juga terpengaruh kan. Jadi biar sama kita ini sekarang menyeimbangkan antara posisi di luar masjid dengan di dalam masjid, dan mengubah persepsi menjadi masjid sebagai lahan penularan menjadi masjid yang lebih safe. Makanya seperti kemarin saya ulang lagi, tidak saya terima itu soal penularan. Memang iya ustadznya itu menularkan, karena dia sudah kena disuruh jangan ke masjid, mesti ke masjid juga ngimamin. Itu salah dia gitu loh. Tapi kalau yang steril tidak boleh ke masjid, ya salah juga. Jadi kita harus proporsional memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin itu pengantar saya pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal, mohon. Ya. Mau nanya. Ya.
Belum Oke, ya. dibuka. Ya. Belum. Iya. Sabar. Semangatnya 45. Terima kasih Kiai Khalil atas pemaparannya. Saya pribadi salut Kiai Khalil kemarin di ELC juga menyampaikan satu Luar posisi biasa. yang jelas bahwa MUI itu tidak pernah melarang sholat di masjid. Itu poinnya. Jadi bahwa MUI itu kapasitasnya hanya berfatwa dan menghimbau. Tidak pernah pada level eksekusi. Nah, kasusnya kebetulan saya juga pengurus MUI di level bawah ya. Ini banyak yang kebablasan gitu. Teman-teman MUI di bawah, di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, ya, di wilayah saya misalnya, itu seakan-akan dia menjadi kaki tangan aparat. Sehingga ada setelah Jumat itu kemudian ada broadcast masjid-masjid ini yang masih melaksanakan sholat Jumat. Tolong dimonitor, tolong ditegur, tolong. Saya pikir ini MUI kok jadi aparat gitu. Enak sekali jadi mengambil alih kerjaannya aparat. MUI itu kan pada level posisi moral saja dan pada level teologis ya, pada landasan syar'inya. Tapi bahwa kemudian yang disampaikan Pak Khalil tadi bahwa aparat kemudian memframing atau bahasa saya mungkin mengeksploitasi fatwa MUI itu untuk kemudian menjadi legitimasi untuk mempressure. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan dan didudukkan kembali. Untuk kita punya Kiai Khalil yang cukup tegas dalam soal ini, ya tadi bahasanya juga sampai polisi pun beliau kritik. Memang betul sejari, aparat itu di lapangan tuh seperti tidak ada distancing dan sebagainya. Jadi memang ini yang mungkin perlu kita luruskan. Nah, kenapa misalnya rumah ibadah itu dikatakan tempat berkerumun? Kan rumah ibadah orang bisa ibadah di rumah, katanya kan begitu. Kalau pasar orang tidak bisa menghindar karena memang pedagang adanya di pasar. Oke, itu satu sisi. Tapi jangan dilupakan bahwa masjid itu adalah tempat doa dan senjatanya orang beriman itu adalah doa. Sedangkan kita menolak bala ini juga dengan doa. Lalu bagaimana doa itu lebih efektif kalau tidak dilakukan secara berjamaah, minimal yang tadi dilakukan oleh para pengurus masjid, para DKM terbatas yang tetap menghidupkan masjid-masjid. Kita juga menghindari misalnya seperti beberapa teman-teman yang masih mengadakan Jumat secara terbatas, itu khawatir kalau sampai satu kampung, satu wilayah tidak ditegakkan Jumat sama sekali. Apakah itu nanti tidak mendatangkan bala dari Allah? Gitu. Justru jalan keluarnya adalah melaksanakan sholat Jumat terbatas kepada DKM dan beberapa orang, mungkin tidak sampai 10 orang, untuk sekedar menggugurkan kewajiban umat muslimin. Dan tentu saja meskipun ada fatwa atau qaul di dalam mazhab Syafi'i sendiri yang membolehkan Jumatan dengan jumlah sedikit, tapi kita biasanya juga melakukan sholat zuhur sebagai ikhtiyat. Mungkin itu Pak Kiai Khalil sebagai tanggapan saya. Monggo kepada para kiai untuk meresponnya. Tadi Pak siapa tuh yang mau nanya? Pak Zubaidi apa siapa? Jamal. Bahrul, monggo. Gini, ya. Assalamualaikum Kiai Khalil. Ya, saya bisa mendengar lah saat ini. Apa namanya? Saya akan menyampaikan di lapangan aja ya. Maksudnya ketika tadi dilonggarkan, tidak digembok pintunya ya, kita longgarkan seperti biasa. Ternyata jamaah itu susah dibendung dan ketika sholat sudah kita arahkan supaya physical distancing, itu pun susah diatur. Ya mungkin barisan depan oke, bisa physical distancing, barisan berikutnya udah nggak bisa lagi ketika sudah mulai yang datang belakangan swab bebek, suruh pakai masker nggak pakai masker, pokoknya susah diatur di lapangan gitu. Makanya kemudian dari pengurus ada inisiasi, kita gembok aja pintu gerbang utamanya terutama. Demikian juga dengan musafir. Musafir ini apalagi bulan puasa kayak gini nih, kalau ada masjid buka, ya Gojek ya apa pada datang pada nongkrong di dalam masjid gitu loh. Padahal mereka ini kan tentu sangat-sangat berbahaya gitu. Nah ini, jadi di lapangan problemnya seperti itu. Ternyata tidak semudah buka saja kemudian nanti physical distancing dan lain sebagainya. Dalam praktek susah sekali gitu. Kami sebagai pengurus ketar-ketir gitu loh. Khawatir terjadi sesuatu penularan atau apa. Nah, kita juga yang disalahkan gitu, Pak Khalil. Nah, ini gimana Pak Khalil nih?
Yo, monggo jawab. Ya, kan itu soal manajemen sebenarnya. Bukan soal prinsip. Soal manajemen pasti masing-masing tempat punya karakter masyarakat yang berbeda. Ya, kalau kayak orang musafir begitu kan tinggal suruh usir aja sama takmirnya. Bahwa mereka nggak boleh tidur di masjid, kan begitu. Kalau yang dikunci pada saat tidak sholat, itu udah biasa di tengah kota. Karena takut dicolong isinya oleh maling. Itu sudah biasa gitu loh. Jadi bukan soal karena COVID kalau musafir tadi. Yang kedua, berkenaan dengan orang tiba-tiba datang. Saya pikir kalau ustadznya semua serayuk di masjid, ibu bapak kami tidak menerima datang di sini, dipersilakan untuk ke rumahnya masing-masing. Menurut saya edukasi itu lebih penting daripada orang seakan-akan ditakut-takutin kalau masuk masjid. Komunikasi yang fair dan transparan itu lebih baik daripada kita melakukan preventif yang berlebihan. Sehingga orang menjadi jauh dari masjid. Ibu bapak tolong sampai sekarang saja ya. Berikutnya ibu bapak silakan di rumahnya masing-masing karena terjadi seperti ini. Tapi takmirnya tetap jalan, jamaahnya tetap jalan dengan imam rawatibnya. Itu kan menjadi nggak nganggur imam rawatib. Teman-teman yang ngeluh-ngeluh, kan banyak yang ngeluh imam rawatib. Saya ngisi di Basnas berkali-kali itu banyak keluhan itu. Ya. Oleh karena itu menurut saya itu manajemen bukan prinsip. Makanya aparat itu bicara manajemen itulah dengan takmirnya, bukan semua ditutup tuh kok ada situ. Jangan ditutup gitu. Bapak nggak boleh masuk. Jadi yang masuk hanya cuma takmir saja. Dia sampaikan pengumuman di masjid, ibu bapak jangan ke masjid. Itu bisa dilakukan. Menurut saya polanya diubah daripada masjid digembok sama sekali jadi seakan-akan menakutkan. Ya, sementara ya kita ini ya nggak jelek-jelek amat lah ke masjid, nanti menjadi orang fobia ke masjid. Kalau tadi yang pasar rumahnya Yai Jamal sampaikan, kan Jamal di pasar pun Yai Jamal kan juga mereka nggak bisa lakukan physical distancing. Dan kalau itu alasannya ada tempat lain kan sekarang bisa online, apalagi di Jakarta yang PSBB seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin menyamakan perilaku orang ke masjid sama dengan perilaku ke pasar. Ketika orang ada kebutuhan sembako ke pasar, itu untuk fisik, maka kita juga butuh kebutuhan rohani, kita yang butuh ke masjid. Dua-duanya sama, mengikuti protokol. Nggak ada yang kita minta melanggar protokol, tidak. Tapi mengikuti protokol. Orang nongkrong-nongkrong pun juga sama, itu gitu loh. Nggak bisa itu dihilangkan dari orang yang nongkrong bersama itu. Nah, saya frame itu penting karena nanti orang menjadi fobia dengan masjid, menjadi takut gitu loh. Dan ada orang yang akhirnya karena dilarang malah maksa ke masjid karena dianggap itu adalah bagian dari penjajahan. Ini kerjaannya orang yang berpuasa yang tidak pro Islam. Framingnya menjadi lain, sentimen jadi sentimen politik. Maka lebih baik dibuka. Sekarang sama-sama sadar terhadap kesehatan. Bagaimana bisa dilarang dua-duanya dengan disiplin? Ke masjidnya bukan dilarang, tapi berkerumunnya. Makanya karena nggak paham awal-awal fatwa keluar itu orang ngumpul di Istiqlal, sholat duhur. Kumpul di Al-Ma'mur Tanah Abang, sholat duhur. Itu karena nggak dipahamkan fatwa itu bahwa yang kita larang itu kerumun, bukan sholatnya. Yang muncul ke bawah, sholatnya dan masjidnya yang dilarang. Menjadi orang, ini orang kok ngelawan corona, makhluk Allah kok malah menjauh dari Allah. Jadi begitu kesannya. Karena edukasi dan penyampaian isi pada masyarakat itu yang tidak utuh. Maka perlu diberikan simbol-simbol sebenarnya. Ya seperti yang Pak Kiai Jamal disampaikan, MUI nggak pernah larang ke MUI, ke masjid. Masjid nggak boleh digembok. Satu kata, dua kata yang paling cepat masuk. Kalau nanti mesti muter-muter begitu, awam nggak bisa paham dengan apa yang dimaksud dari kita. Karena ya waktunya terbatas. Di samping juga pemahamannya masyarakat kan beda-beda. Jadi ada satu kata yang bisa dipahami oleh mereka. Namun saya, Pak Jamal, kita nggak bisa alasan dimanapun tempatnya. Kan yang menjadi persoalan utama adalah physical distancing. Dimanapun yang tidak jaga jarak, itu berbahaya. Berarti kan jaraknya, bukan tempat manapun gitu loh. Nah kalau berkenaan dengan tadi orang masyarakat nggak bisa, saya pikir itulah kewajiban dari manajemen
Kalau nggak bisa menteraturkan manajemen, jadi ganti takmirnya. Kan tinggal siapa yang wibawa kepada umat. Ini dari fatwa, ini ajarannya begini. Di tempatnya masing-masing ya, kita guidance dari masjid bisa lah. Orang melanggar aja bisa dilarang, masa orang ibadah nggak bisa dilarang? Dengan hukum yang memang menjadi solusi. Jadi menurut saya itu soal manajemen, bukan soal prinsip. Jadi kalau nanti karena perilaku masyarakat lalu kita biarkan mengikuti pola masyarakat, maka tidak ada namanya penegak keteraturan publik. Siasatud dunyanya nggak ada. Yang namanya pemimpin itu ya memberikan arah mau digiring kemana umat itu. Bukan karena umat ke sana lalu dibiarkan. Itu laissez-faire itu namanya kepemimpinan itu. Tapi pemimpinan yang benar adalah memberikan arah yang jelas di dalam panduannya itu, lalu orang digiring kepada arah yang jelas. Kita sekarang punya arah yang jelas fatwa. Inilah kerangka hukumnya. Diarahkan kepada yang memang memahami fatwa secara utuh. Tidak pada kepentingan pihak semua dianggap merah semua, dilarang oleh MUI, dilarang. Akhirnya kan kita menjadi kayak yang mengeksekusi pelarangan. Jadi orang umat dihadapkan dengan MUI. Jadi MUI lah yang melarang umat Islam ke masjid. Itu kan bahaya. Sama dengan tadi Kiai Jamal sampaikan, di tingkat grassroots yang dipasang kiai-kiai yang nggak ngerti itu. Suruh dikasih ini, waduh dia itu kayak menjadi intel, kayak menjadi pahlawan kesiangan. Padahal kita lama ngajak umat agar senang ke masjid, lalu didatangkan sekarang dengan isu orang menjadi fobia ke masjid. Bahaya menurut saya cara keagamaan. Fitnah akhir zaman tuh, kalau nggak karena mau kiamat, fitnah akhir zaman itu. Mungkin itu dari saya. Makasih. Ya, Pak Khalil, ini sebetulnya kalau saya menangkap semangat wasati yang kita MUI memang usung ya, dan selalu menjadi pijakan. Jadi sikap tengah-tengah untuk objektif, artinya di satu sisi kita mendukung pencegahan penyebaran COVID, tapi di sisi yang lain juga kita tidak ingin terjebak dalam ekstremitas tadi, menjauhkan orang dari masjid. Jadi ini sikap yang menurut saya wasati ini yang ditunjukkan Pak Khalil tadi sudah sangat tepat, dan saya kira ini memang perlu dijernihkan, karena saya sendiri termasuk yang menyaksikan itu tadi ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz di bawah yang diposisikan sebagai intel, sebagai sebagai intimidator daripada DKM. Jadi dibenturkan MUI itu dengan masyarakat. Ini yang nggak boleh terjadi. MUI itu kan mengayomi umat, malah bukan menjadi corongnya pemerintah. Nah ini yang mungkin sikap-sikap ini yang perlu kita tumbuhkan. Monggo tadi Pak Bahrul Yaman ya, Bahrul Yaman sudah menyampaikan ingin bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi dengan Pak Kiai. Mohon izin nih. Begini Pak Kiai, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kiai ini. Memang sebagai fatwa ini kita harus bisa cerdas dan bijaksana. Bagaimana kita menyikapi Mohon maaf Pak Baru, barangkali sinyalnya kurang bagus Pak. Kayaknya perlu ada bantuan kuota itu. Mungkin perlu keluar atau cari tempat yang bagus sinyalnya Pak. Pak Bahrul? Ini pengaruh THR yang belum keluar nih Pak Bahrul kayaknya. Iya, saya kira gitu, karena hilal THR-nya belum kelihatan. Pak Bahrul masih bersama kita? Halo? Kok hilang ya? Apa hilang dari itu? Bahrul, suaranya tidak jelas Pak, putus-putus Pak. Saran penyakit daripada penyebaran corona itu. Halo, begini. Padahal kalau kita mensikapi dengan bijak dan cerdas dalam fatwa MUI itu sendiri, hal seperti itu dia akan terjadi manakala terjadi koordinasi yang baik di antara stakeholder, antara MUI, antara Pak Keamanan dan tingkat kelurahan itu sendiri. Kadang-kadang di tingkat kelurahan yang kita jumpai itu mereka kaku. Maaf Pak Baru, suaranya putus-putus Pak. Bisa cari sinyal yang lebih bagus Pak.
dialog antara pengurus masjid dengan aparat Quran itu sendiri. Istilah pertentangan yang kadang ya ini bagus ya. Halo, bagus suara saya? Sudah bagus. Ya. Ya, oke. Ini yang saya harap, yang kita jumpai di bawah adalah kurangnya koordinasi antara stakeholder dari MUI tingkat bawah kecamatan dengan tingkat kelurahan dengan tingkat ini, sehingga begitu menyikapi fatwa MUI ini karena istilahnya belum terkoordinasi dengan baik, ini masih terkesan terjadi pertentangan. Kenapa? Karena kecerdasan dan kebijakan dari masing-masing stakeholder berbeda gitu. Nah, ini barangkali merupakan satu step point yang perlu diperhatikan oleh kita semua dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, seperti sekarang ini kan katanya masih ditentangkan masih dipertentangkan tentang masalah sholat Id. Nah, ini jangan sampai nanti ke depan menjelang sholat Id ini masih adanya kesan tidak boleh sholat Id di masjid, apalagi di lapangan. Nah, ini perlu dari sekarang ini barangkali sosialisasi yang lebih intensif di antara stakeholder itu. Itu saja mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiholil ditanggapi. Jadi ringannya itu kan begini, di tempat yang diberlakukan PSBB jangan sholat di masjid dan musola ataupun di lapangan, gitu saja. Yang tidak diberlakukan PSBB ada kemungkinan kuning, kemungkinan hijau. Menurut saya PSBB itulah menjadi patokan merah dan tidak merahnya. Artinya pemerintah melarang memang orang keluar rumah, melarang orang untuk keluar bekerja. Maka kita pun mengikuti, melarang orang-orang, banyak kalau mengikut, memperbolehkan orang-orang juga tidak sholat Jumat dan tidak boleh dan tidak sholat berjamaah yang sifatnya berkerumun. Pahamnya. Tapi di daerah yang tidak ada PSBB kan berarti aman-aman saja, orang juga kerja seperti biasa, ngantor biasa. Kenapa ke masjid nggak bisa? Apa bedanya kantor dengan masjid? Kan begitu. Kalau memang kantor sudah ditutup, ya masjid menjadi boleh tidak didatangin. Tapi kalau kantor nggak ditutup, mall berjalan biasa, bisnis berjalan biasa, kenapa masjid ditutup? Kan nggak masuk akal. Nah, begitu juga kita harus mencegah. Beberapa yang konsultasi via WA ke saya, via medsos, Pak, tempat saya ini di Bogor, punya saya ini di Gunung Putri, gimana boleh nggak? Bahkan ada profesor nih yang nanya ke saya di UIN, di kompleknya mau bikin ayat, di mana tempatnya? Di Ciputat. Wah, di Ciputat rawan ya nggak perlu ada gitu. Tapi kalau namanya di mana tempatnya? Tempatnya di Sampang, Madura. Oh, cuman satu yang kena. Daerah mana? Yang di ujung-ujung paling dalam, yang listrik nggak masuk, pamannya aspal nggak masuk. Masa itu nggak boleh Jumatan orang? Kita jangan berpikirnya hanya Jakarta, kebijakan kita kan nasional. Kalau nasional berarti kan ada yang PSBB, ada yang tidak PSBB. Jadi kadang-kadang pemegang kebijakan itu berpikirnya Jakarta saja gitu loh. Nah, kalau ada umumnya kayak di Palu itu ada satu kecamatan sebanyaknya 8. Jauh-jauh itu. Kalau di antara kecamatan umumnya ada 13 kelurahan, 13 desa. Nah, ada desa kecamatan yang nggak kena, desa itu nggak kena sama sekali. Apa mereka nggak boleh Jumatan? Apakah mereka nggak boleh Id? Ya boleh lah. Mereka nggak ada orang luar masuk, nggak ada orang dalam keluar. Kan sama dengan dulu ketika Italia kena, Indonesia belum kena. Padahal orang lalu lalang dari Italia ke Jakarta, dari Jepang ke Jakarta. Orang masih sholat Jumat. Kenapa zona menjadi zona negara, maksud saya, batas negara menjadi batas COVID gitu loh. Batasnya adalah batas di mana orang itu steril. Kan wa idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'tu antum biha fala takhruju minha. Kan gimana bisa orang tuh memutuskan interaksinya? La adwa wala tiyarata itu tidak ada yang menular, tidak ada yang pindah. Itu kan kalau nggak dekat. Nah, secara ilmiah dekatnya itu harus di antara 2 meter.
Orang-orang nggak pernah keluar dari desanya, orang luar nggak pernah masuk ke desanya. Berapa meter orang itu nggak ketemu dengan orang luar, dan tak ada kejadian COVID di situ. Nah, apanya yang mau dilarang? Jadi kita ini kadang-kadang menjadi paranoid. Jadi ketakutan berlebihan dan menjadi batas negara, bukan batas proses physical distancing. Yang menjadi batas itu physical distancingnya batasnya, bukan negaranya yang jadi batas. Makanya ada yang diperlakukan PSBB, ada yang tidak PSBB. Nah, data inilah yang nggak pernah dibuka sehakikatnya. Atau memang nggak punya data. Gimana yang tadi ODP berinteraksi dengan PDP, PDP kemana saja. Itu pun yang ketahuan PDP. Yang nggak ketahuan, nggak ngaku kayak model imam itu kan banyak. Nah, sekarang tugas pemerintah sebenarnya memastikan pergerakan dari PDP dan ODP itu. Itulah yang dilakukan rapid test itu dan swab umumnya. Kalau yang di ujung-ujung sana ngapain di swab atau di rapid test itu? Kan nggak ada gunanya. Namun saya kayak kita menggunakan metode ilmiah, sampling itu kan nggak semua diambil. Dan begitu juga ketika tes, kita harus menggunakan metode sampling yang benar secara ilmiah. Makanya kayak hitungan pemilu itu ketika samplingnya benar, hanya berapa dia bisa menjadi ukuran nasional. Tapi kan samplingnya enggak. Dari tesnya sendiri bisa menyeluruh kemana saja. Nah, ini sebenarnya yang kita minta mereka ketidakjelasan data, tapi ngawur semuanya menjadi dilarang. Dan lama-lama untuk memudahkan adalah ulama yang jangan ke masjid. Gimana kita yang tiap hari itu ayo ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Terus sekarang malah orang jangan ke masjid. Ya, gimana? Jadi harus ya mempertimbangkan itu sebagai persepsi publik. Itu penting di persepsi publik. Saya pikir itu, Yai Jamal. Iya, Pak Keholil. Kemarin juga ada yang nanya, ada yang tanya ke saya juga. Ini sebetulnya MUI udah memetakan belum sih yang hijau atau yang merah? Saya jawab, yang tugas memetakan bukan MUI, itu pemerintah. Karena data itu ada di Kementerian Kesehatan, ada di gugus tugas COVID. Jadi MUI itu jadi kayak seakan-akan bisa menyelesaikan semuanya. Padahal itu tadi kita harus menjelaskan posisi MUI itu sampai pada level mana. Itu disampaikan Pak Keholil waktu di IRC itu. Ini yang penting gitu supaya tidak misleading, apalagi kemudian jangan sampai membenturkan MUI dengan umat gitu. Seakan-akan MUI ini adalah satu badan dengan pemerintah dan kemudian berhadapan dengan umat dalam kasus ini. Justru MUI itu harusnya menjadi bridging antara aspirasi umat dengan kebijakan pemerintah. Saya kira gitu. Silakan, siapa yang mau nanggapi? Pak Imam Zakwan. Ya. Yang pertama, Kiai sangat terima kasih atas penjelasan Kiai Khalil Nafis yang lugas. Terutama ini dampaknya Kiai, kita yang di kota, yang dekat dengan informasi aja, pahamnya banyak yang orang Aswaja, pahamnya Jabariyah. Kita nggak bisa membayangkan dan itu terjadi. Kami yang ada, teman-teman yang ada di desa-desa itu malah lebih parah Kiai memahami ini. Tapi dengan penjelasan Kiai, terutama kemarin itu di LSC dan juga dari Wamenak tentang isi fatwa yang apa adanya, itu alhamdulillah mereka bisa memahami. Di desa yang nggak ada, boleh katakan nggak ada yang terpapar, ODP pun nggak ada, itu udah ketakutannya luar biasa. Nah, ini yang pertama. Penjelasan Kiai dalam hal ini luar biasa. Dampaknya luar biasa, terutama untuk yang di kampung-kampung itu. Yang kedua, setahu saya kebetulan posisi saya ini kan ada di Grogol Tamboran, dekat Tambora, dan kami dekat dengan kenal beberapa teman yang ada di sana. Kejadian yang menimpa Bapak Haji Odong yang notabene seorang RW yang di Tambora itu sebenarnya dia sudah dua kali dua kali tes Kiai, dan dia sudah ditetapkan sebagai PDP. Dan dilarang dilarang untuk ke musola karena takut menularkan kepada yang lain.
tapi dengan paham yang jabarnya itu, dengan mohon maaf dengan tanda kutip kalau kita ngomong agak sombong dikit, agak ini udah itu nggak apa-apa ini nih. Nah dia bahkan agak setengah ngomporin gitu. Yang jelas dia sudah divonis sebagai PDP. Satu keluarganya, dia, istri dan anaknya. Nah, itu. Yang ketiga, kami yang ada di Jakarta ini memang sebenarnya persoalan zona yang tahu kan kita. Apalagi di Jakarta ini udah ada PSBB, setiap gang itu udah ada dijaga dan lain sebagainya. Ya, kami ngajar setiap Jumat pagi sama Selasa pagi tetap ngajar. Kadang-kadang memang kita yang bikin jadwal terawih masih, karena memang di situ saya melihat alhamdulillah kita satu RW selama ini nggak ada yang terpapar, nggak ada yang dikenal dengan ODP, tapi tetap hati-hati di masjid itu kita tulisin bagi yang sakit terutama ini dilarang untuk ke masjid, lebih baik sholat di rumah. Kemudian physical distancing itu ditulisin, untuk membawa sajadah itu dikasih pengertian. Nah selama ini berjalan dengan aman aja. Yang awalnya kita kemarin seringkali pihak dari ya teman-teman itu ya tadi itu selalu nanyain siapa yang siapa yang ngadain Jumatan, itu kita yang jadi seringkali di bawah itu jadi pertanyaan seperti itu. Bahkan kita seakan-akan diadu, bahkan ketika mohon maaf ada pimpinan di wilayah nanya ke saya, Pak sekarang ini tugas Kiai sudah ulama sudah cukup lah, memberikan arahan kepada umat cukup. Nah kalau memang mau ada memberikan informasi ke teman-teman yang mungkin cara pandangnya seperti ini, yang lebih bagus silaturahim, komunikasi yang baik, diarahkan yang baik. Dan termasuk masalah tadi itu, zona itu jadi pertimbangan. Mungkin itu Kiai. Jadi sekali lagi kami sangat terima kasih penjelasan Kiai, terutama di LC kemarin untuk teman-teman yang di kampung. Terima kasih. Cukup Pak Imam, karena waktu kita terbatas. Ini ada satu Pak Hasani, sekaligus bertanya kalian. Silakan Pak Hasani masih? Iya. Pak Hasani. Pak Hasani, teman saya. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk yang ditanya berkali-kali dengan jamaah dan selalu bertamengnya dengan fatwa MUI itu Kiai. Penjelasan Kiai Asrorun Ni'am saya kira selalu juga berdasarkan dengan fatwa MUI itu. Tetapi begitu mendengar penjelasan dari Kiai Khalil, ini nampaknya keran itu sangat memungkinkan asal protokol COVID-19 itu dijalankan. Artinya memungkinkan untuk tadarus kembali, memungkinkan untuk iktikaf kembali, termasuk juga memungkinkan untuk sholat Idul Fitri kembali Kiai. Mohon penjelasannya karena memang tadi Kiai yang memulai, jadi ketika ada patokan Kiai Khalil yang ngomong, nanti saya akan sampaikan juga kepada karena hampir setiap hari juga saya selalu ditanya tentang hal ini. Termasuk barusan juga saya selesai dengan jamaah masih berpatokan selama karena memang di Tangerang Selatan masih zonanya zona merah, ya tentu saya bilang masih sesuai dengan patokan fatwa MUI itu. Tetapi penjelasan dari Kiai Khalil saya kira membuka keran untuk dibukanya kembali atau menyemarakan kembali syiar-syiar Islam itu. Terima kasih dan mohon tanggapannya Kiai Khalil. Ya, makasih atas apresiasinya. Saya tidak apa-apa yang kita sampaikan, hanya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya, biar kita nanti di hadapan Allah itu tidak menjadi orang yang kitmanul ilmi, yang menyembunyikan ilmu, apalagi takut menyampaikan qaul haqqin. Ya, ini bukan amama sultan, tapi amamal ummah, amama syu'bah. Jadi khawatir nanti kita menjadi pertanyaan karena tidak menyampaikan secara utuh. Jadi kalau saya patokannya yang paling mudah, kalau diberlakukan PSBB, lalu lalang orang tak bisa dikendalikan, lebih baik di rumah saja. Kalau diperlakukan PSBB, pembatasan skala sosial berskala besar, karena itu dianggap rawan merah, dan lalu lalang orang keluar masuk tidak diketahui, sebaiknya dari rumah masing-masing.
Tapi di daerah yang tidak diberlakukan PSBB, menurut saya tergantung kuning atau hijau. Silahkan laksanakan tuh sholat kalau tidak diberlakukan PSBB, yang penting mengikuti protokol kesehatan. Kenapa saya menjadi ketat kepada PSBB? Karena memang itu disampaikan para medis kan, pada saat mau diberlakukan PSBB ada analisa medis, ada berkenaan dengan orang yang terjangkit dari COVID-19, berkenaan dengan ODP, PDP, yang mungkin termasuk carrier, orang yang membawa penyakit, mungkin bagi kita yang sehat nggak terasa, nggak ada gejala, tapi menularkan kepada yang lain. Di area PSBB menurut saya sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Seperti Depok, DKI ini kan PSBB masih belum selesai, sebaiknya di rumahnya masing-masing. Tapi di daerah yang tidak diberlakukan PSBB, menurut saya dibuka sekuat-kuatnya. Tapi yang diberlakukan PSBB bukan berarti masjid kosong. Takmir tetap di masjid, imam tetap di masjid. Bahkan barangkali kita bisa menggaiden dari masjid itu pembacaan khutbah. Jadi orang mendengarkan khutbah dari masjid. Minimal orang bisa menerima wejangan-wejangan dari masjid. Kalau tidak khutbah bisa tausiah kayak semacam pengajian pagi. Saya kemarin tuh rekaman di TVRI untuk menggantikan khutbah. Jadi besok lebaran pertama itu jam 7, itu saya kayak khutbah begitu, tapi diselingi dengan takbir. Karena apa? Yang biasa siaran langsung dari Istiqlal, tidak lagi ada siaran dari Istiqlal, diganti dengan begitu. Menurut saya digorong, masjid-masjid itu kreatif begitu, umatnya tetap di-maintain, tetap dilindungi, tetap diberikan pengajaran. Di tengah begini tidak ada yang bisa mereda, tidak bisa yang bisa untuk meluruskan, menenangkan, kecuali agama. Karena ekonomi sudah turun, emosi sudah memuncak, kondisi kita sudah jenuh. Maka yang bisa menenangkan orang itu adalah agama. Nah, khotibin nas ala qadri uqulihim, kita bisa menyampaikan kepada publik yang sifatnya umum, simbol, mudah dipahami. Jangan menjelimet, kalau menjelimet nanti malah orang nggak paham. Jadi oleh karena itu, menurut saya yang di tempat merah, baiknya tidak usah mengadakan di luar, cukup di rumah saja yang dilakukan PSBB itu. Karena kita nggak bisa mengendalikan itu, dan secara medis dan secara rasional itu membahayakan. Tapi yang tidak diperlakukan PSBB, menurut saya dibuka sebuka-bukanya. Umpamanya ada satu kabupaten nggak diperlakukan PSBB, ya laksanakan di situ. Atau yang sudah dilonggarkan, sudah dianggap sembuh, ya bisa dilakukan, yang penting ikuti protokol kesehatan. Jadi yang diperlakukan PSBB itu saya lebih setuju diperketat. Ya melindungi umat kita juga, gesikan-gesikan pulang ada berapa orang yang terkena kan gitu. Apalagi ada orang tua yang fisiknya nggak kuat, yang banyak membawa kematian tuh kan orang tua. Yang muda-muda meskipun kena kadang-kadang dengan imunitas tubuhnya, dia bisa menyingkirkan dari COVID itu, kayak flu lah ya. Flu itu kalau kita dalam keadaan cukup istirahat, makan bergizi, itu pikiran tenang, flu itu nggak nular. Tapi dalam kondisi badan nggak enak, ada orang flu, nyemprot sama kita, pulang ikut flu kita. Nah itu satu contoh lah dalam kita mengantisipasi adanya COVID-19 biar tidak menyebar pada kita. Mungkin itu Kiai Jamal, akhir pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Meskipun saya sebagai pembicara tembakan, harusnya bukan saya, tapi tadi di telepon oleh Pak Zubaidi disuruh menggantikan karena ada komunikasi yang kayaknya ini kemarin kurang ini yang bagian penghubungnya. Tapi ternyata kita bisa memberikan manfaat lebih besar. Ketepatan ini direkod, saya pikir rekod seperti ini perlu disampaikan. Ini direkod kan, nanti bisa diedit sedikit, bisa disampaikan ke publik lah. Karena kan kita capek kalau menyampaikan terus kan, tapi dengan cara begini kita direkam, kita sebarkan. Kita rada narsis memang. Saya di media saya, di IG saya, di Facebook saya selalu sebarkan itu. Wawancara dengan El Sinta, saya minta hasil rekamannya, kita ganti dengan gambar yang hanya bunyi suara, kita bisa sebarkan. Bukan apa, karena kita milenial ya begitu, harus kita masuk di tempat-tempat itu, sehingga lebih murah, efektif, dan efisien penyampaian informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.